dan semua pemirsa yang hadir bersama secara offline maupun online di Rumah Quran 1 Tegal. Semoga yang menjawab salam saya dengan sempurna Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat, Allah berikan rezeki yang berkah, berlimpah ruah, bisa ke Makkah dan Al-Madinah, dan semoga Allah menerima semua kebaikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah, kita memohon ampunannya, kita memohon hidayahnya, dan kita berharap Allah menerima taubat kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Sekaligus kita memohon kepada Allah perlindungan dari buruknya jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dari jeleknya, kotornya amal perbuatan kita. Man yahdihillah, karena siapa yang dihidayahi Allah, siapa yang diberi petunjuk Allah, fahuwal muhtad, ialah orang-orang yang terbimbing. Wa man yudlil, dan siapa yang memilih jalan kesesatan, fala hadiyalah, tidak ada yang bisa membimbingnya. Falan tajida lahu waliyan mursyida, tidak akan pernah ia dapati waliyan, pelindung, penolong, mursyida, pembimbing. Ya Allah, Ibu Bapak, kalau untuk menuju satu tempat saja kita perlu peta, ya. Orang-orang sekarang kalau diberi alamat kan tanya langsung. Mapnya mana? Sherlock dong. Nah gitu. Itu hanya menuju satu tempat, ya. Barusan ada teman yang kontak saya pengen ketemu Pak Ustadz, saya di RQ1. RQ1 yang mana? Karena RQ kan ada 9, Masya Allah, maka harus mengurutkan ini. Satu itu yang di Jalan Beo, saya bilang gitu. Nah, alhamdulillah ketemu, Masya Allah. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi untuk mengarungi kehidupan. Yang kalau dalam syair nasyid dulu, ya, saya suka ini nasyid ini. La tas'aluni an hayati fahiya asrarul hayah. Jangan tanya hidupku, karena ini penuh rahasia. Mengarungi sesuatu yang tertutup, yang hanya Allah yang maha tahu. Kalau tanpa hidayah, tanpa petunjuknya, la haula wala quwwata illa billah. Maka sungguh kita berlindung kepada Allah dari berlepasnya Allah menolong kita. Ini doa kita setiap hari. Mudah-mudahan di majlis Al-Quran ini doa-doa diijabah Allah. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith, aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Apal betul doa ini? Ya hayyu ya qayyum, monggo. Birahmatika nastaghith, aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Allah yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha menegakkan semua makhluknya, birahmatika ya Allah, dengan kasih sayangmu, nastaghith,
kami memohon pertolonganmu. Aslih lana ya Allah, perbaiki bagi kami syu'unana, semua urusan kami, kullaha, semuanya, setiap urusan kami perbaiki ya Allah. Wala takilna ila anfusina, jangan biarkan kami bersandar ya Allah kepada diri kami sendiri. Tarfata ain, walaupun hanya sekejap mata. Allahu Akbar. Kita berlindung kepada Allah agar tidak dilepaskan tanpa bimbingan pertolongan Allah, walaupun hanya sekejap mata. Allahu Akbar. Ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga salam salawat keberkahan Allah curahkan kepada teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang Al-Quran diturunkan kepadanya, benar-benar kita mohon kepada Allah agar kita termasuk dalam barisan panjang penuh berkah, insyaallah. Ibu bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa apa yang pertama diajarkan Allah di dalam Al-Quran? Ketika membuka lembar pertama Mushaf Al-Quran, setiap hari kita baca, setiap waktu kita nyuwun kepada Allah, adalah doa yang tadi barusan, yang kita ulang-ulang dalam pembuka, dalam surah, dalam sholat kita, dalam seharian kita, selalu kita nyuwun. Dan itu Allah tempatkan di pertama kali Mushaf Al-Quran. Allahu Akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami, beri kami hidayah kepada as-sirat, jalan al-mustaqim, yang lurus. Setiap hari tidak kurang dari 17 kali kita nyuwun kepada Allah agar Allah membimbing kita. Ibu, bapak, adik-adik, kalau sesuatu diulang-ulang sampai belasan puluhan kali, artinya sesuatu itu sangat amat penting dan mendesak. Benar? Ya Allah. Dan Allah mengajari kita untuk seperti itu. Berarti nilai hidayah itu Masya Allah, nilai petunjuk Allah, nilai bimbingan Allah berarti sangat istimewa. Maka sungguh beruntung Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya sebagai siratal ladzina an'amta alaihim. Inilah jalan yang kita minta kepada Allah agar terus kita dibimbing di atasnya, yaitu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul, maka siapa saja yang menaati Allah dan Rasulnya. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan dibersamakan Allah, mereka akan dihimpun Allah, mereka akan dikumpulkan Allah bersama dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Masya Allah. Ibu, bapak, adik-adik, ini yang kita minta kepada Allah, agar kita dihimpun bersama dengan orang yang Allah beri nikmat, yaitu minan nabiyyin, seluruh nabi dan rasul.
was-siddiqin, semua orang-orang yang siddiq, yang jujur, yang benar imannya. Wasyuhada, mereka yang syahid di jalan Allah. Was-salihin, mereka orang-orang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka lah sebaik-baik teman kalian. Mereka lah sebaik-baik perhimpunan. Mereka lah sebaik-baik perkumpulan. Mereka lah sebaik-baik orang yang patut kita nyuwun kepada Allah agar kita dihimpun dengan mereka. Masya Allah. Ibu bapak, Allah melanjutkan kalimatnya, Dzalikal fadlu minallah. Inilah kemuliaan dari Allah, inilah karunia dari Allah, inilah keutamaan dari Allah. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah kita berharap kepada Allah yang maha mengetahui. Allahu Akbar. Ibu bapak, adik-adik, ini jalan yang kita minta, jalan para nabi, jalan yang telah dilalui oleh para nabi dan rasul, jalan yang pernah dilalui oleh orang-orang yang jujur imannya kepada Allah, jalan yang ditempuh oleh mereka yang akhirnya Allah berikan syahid, Allah berikan predikat terbaik tertinggi, syahid di jalan Allah. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang salih, yang bahkan para nabi berdoa, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Nabi Sulaiman berdoa demikian, ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang salih. Masya Allah. Ibu bapak bisa bayangkan, Nabi Sulaiman salih apa betul? Bukan salih lagi ya, Nabi berarti mukhtar, pilihan Allah, orang terbaik, manusia terbaik. Itu saja berdoa, ya Allah, dengan rahmatmu, hanya dengan pertolonganmu ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang salih, hamba-hambamu yang salih. Allahu Akbar. Nabi Yusuf berdoa, ya Allah, tawaffana muslima wa alhiqni bis salihin. Masya Allah. Nabi Yusuf, ya Allah, wafatkan aku sebagai muslim dan pertemukan aku, himpun aku ya Allah, satukan aku ya Allah ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Allahu Akbar. Ibu bapak, pantasnya yang berdoa itu siapa? Pantasnya kita yang belum saleh ya. Walaupun namanya Pak Saleh, walaupun namanya Bu Salihat, layak kita berdoa itu. Lah ini para nabi berdoa seperti itu. Allahu Akbar. Ya Allah, betapa wajib kita belajar dari karakter para nabi yang mulia itu. Masya Allah. Ya Allah, ibu bapak yang dirahmati Allah, semalam saya ngaji tafsir Qadarullah, kisah tentang para nabi, dan luar biasa ya. Kalau ibu bapak membaca kisah-kisah dalam Al-Quran para nabi, Allahu Akbar, semuanya terhimpun dalam satu kalimat, menakjubkan. Benar-benar pilihan Allah, benar-benar pilihan Allah. Masya Allah. Izinkan dalam beberapa menit ke depan saya kutip-kutip dari beberapa ayat Al-Quran untuk menunjukkan betapa mulia kedudukan mereka, betapa wajib bagi kita meneladani mereka. Tema kita sore hari ini adalah belajar dari perjalanan para nabi. Mohon maaf kalau kalimatnya tidak persis sama. Mempelajari risalah para nabi, saatnya bermuhasabah diri.
Okay. Saatnya bermuhasabah diri. Ya. Mohon maaf ibu bapak, kesalahan bukan pada telinga ibu bapak. Belajar dari perjalanan risalah para nabi. Masya Allah. Kita orang-orang yang Allah takdirkan berada di zaman akhir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patut belajar seperti yang disampaikan oleh para ulama, melanjutkan ayat Al-Qur'an, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Inilah keimanan yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama, para sahabat, bahwa kita beriman kepada Allah, kepada seluruh malaikat, kepada kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan terdahulu dan tentu Al-Quran, dan kepada rusulih. Rusulih berarti seluruh nabi dan rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak ada perbedaan. Tidak ada kemudian kita mengatakan saya beriman dengan nabi itu tapi tidak dengan nabi yang ini. Saya percaya adanya rasul ini tapi tidak rasul ini. Bukan. Semuanya. Inilah kata para ulama dalam kitab tauhid yang disebutkan oleh para ulama, beda muslim mukmin dengan selain muslim mukmin. Terus, inilah bedanya. Kalau muslim mukmin maka meyakini bahwa seluruh nabi dan rasul dari Nabi Adam, Nabi Nuh, rasul yang pertama, hingga Nabi Isa dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah hamba dan utusan Allah, pilihan Allah. Kita yakin Nabi Isa, kita pahami beliau adalah hamba dan utusan Allah. Titik. Tidak ada yang lain. Berbeda dengan saudara-saudara kita umat beragama yang lain. Mereka berhenti pada nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Bahkan saking cintanya pengakuan mereka, kemudian mereka mengubah kedudukan para nabi dan rasul. Tidak lagi nabi dan rasul, bahkan menjadi Tuhan mereka. Subhanallah, maha suci Allah. Sayangnya mereka tidak mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal para ulama mengajarkan satu nabi kita ingkari berarti kita mengingkari seluruh nabi dan rasul. Satu nabi kita ingkari berarti kita mengingkari yang mengutusnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu nabi dan rasul kita tidak yakini, tidak percayai sebagai utusan Allah, berarti batal imannya. Masya Allah. Nah, inilah ibu bapak, maka kita belajar tentang seluruh nabi dan rasul, dan itu semua sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Masya Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak saya rangkum ke dalam 4 sifat utama, 4 karakter mulia. Ya, tentu banyak ya. Bahkan Ustaz Ahmad Yani menulis buku kecil ini, belajar karakter dari para nabi. Dan setiap nabi itu 5 sifat mulia, ada yang 12, ada macam-macam. Karena waktu yang terbatas ya. Ini waktu kita terbatas ya. Ibu tahu nggak hari ini hari Rabu terakhir? Tahu ya? Rabu terakhir di bulan Juli, Rabu terakhir di bulan Zulhijjah, Rabu terakhir di tahun 1443 Hijriah, Rabu terakhir dalam kehidupan kita.
Ngerti ini Pak. Lah memang Rabu depan sudah berubah, ya. Maka karena ini Rabu terakhir, maka kita ringkas saja 4 sifat mulia, sifat utama para nabi dan rasul. Itu yang sudah sering kita dengar waktu sekolah. Boleh itu, tapi ini kita pilih yang lebih tajam lagi maknanya. Yang pertama, al-iman ad-daqiq. Ini pasti sifat yang dimiliki oleh seluruh nabi dan rasul. Kalau dulu waktu sekolah kita sering mendengar sifat wajib para nabi dan rasul apa? As-siddiq. Siddiq. Siddiq itu bermakna jujur, benar, membenarkan, beriman, yakin penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita baca kisah tentang bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Surat Al-Baqarah ayat 260. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan kisah ini, dialog ini antara Nabi Ibrahim dengan Allah untuk kita. Semoga menjadi pelajaran berharga yang luar biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabal minhunna juz'an ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الله أكبر. وإذ قال إبراهيم, ketika, ingatlah dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, berseru kepada Allah, Rabbi, ya Allah, arini, perlihatkan untukku ya Allah, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menyifati dirimu al-hayyu al-muhyi, yang menghidupkan, engkau menghidupkan al-mauta, orang-orang makhlukmu yang telah mati. Masya Allah. Ibu bapak, perhatikan baik-baik kalimat yang Allah gunakan. Qala awalam tu'min, apakah engkau tidak yakin? Apakah engkau tidak mengimani bahwa aku Allah mampu dan maha menghidupkan semua makhluk yang telah mati? Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Ibu bapak, satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh orang-orang yang kafir. Di depan beliau langsung dibrek gitu, ditumpahkan bahasa Indonesia apa? Ditumpahkan remukan apa? Remah-remah, tulang belulang yang telah dihancurkan. Bahasa Tegal efisien ya. Tulang belulang yang telah dihancurkan, kecil-kecil, potongan-potongan itu wong Tegal ngomong remukan.
brek gitu. Kemudian mereka orang-orang kafir mengatakan, kaifa tuhyil mauta? Bagaimana engkau menghidupkan yang mati kepada Allah? Mereka mengatakan, bagaimana mungkin? Ini tulang belulang, dagingnya sudah lenyap, tinggal tulang belulang. Terus engkau mengatakan Allah nanti membangkitkan lagi? Bagaimana mungkin? Terus mereka menambah data kepada Nabi. Bagaimana kalau teman kita matinya di laut? Bagaimana kalau cabik-cabik binatang buas? Dan seterusnya mengungkapkan fakta yang kalau bagi kita iya ya, gimana caranya ya begitu. La haula wala quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala memastikan, inna, benar kami Allah yang menghidupkan yang mati. Maka kepada Nabi Ibrahim Allah bertanya, apakah engkau tidak yakin? Apa jawab Nabi Ibrahim? Qala bala. Boten ngaten Gusti Allah, aku yakin. Bala, aku yakin. Walakin, tapi liyatma'inna qalbi, aku ingin hati ini semakin mantap. Semakin mantap. Banyak qalqalah ya, tapi salah ya, harusnya mantap. Semakin yakin ya Allah, tidak ada ragu-ragu lagi. Itu keimanan para nabi dan rasul. Ibu dan bapak, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, qala fakhudh arba'atan minat thair. Duhai Ibrahim, ambillah 4 ekor burung. Kemudian sembelih mereka. 4 yang kau sembelih, maaf, kemudian engkau potong-potong, engkau cincang, maaf ya, ini karena untuk kepentingan eksperimen ya, percobaan, maka burung tadi disembelih dengan nama Allah, kemudian dipotong-potong kecil-kecil. Dan apa yang dilakukan? Campur ke 4 bagian, potongan-potongan itu campur jadi satu. Ibu nggak usah tanya nama burung-burungnya ya. Ya Allah, yang pasti berbeda-beda. Campur jadi satu. Kemudian satu bagian engkau letakkan di gunung ini, satu bagian sudah campur-campur ini. Gak ada tulisannya, gak ada alamatnya, gak ada ini punya siapa, punya siapa. Masya Allah. Bagi-bagi. Tsumma du'uhunna. Kemudian engkau panggil. Engkau panggil atas perintah Allah. Maka saat Nabi Ibrahim memanggilnya, Allah kumpulkan lagi. Maaf, persis seperti burung itu semula, tanpa ada sedikit pun yang kemana ya, pecahan satunya hilang ini. Ya Allah. Ibu, bapak, kalau adik-adik kita masang itu, masang apa itu namanya? Puzzle, mungkin kan ada yang hilang ya, ada yang tertukar. Ini harusnya matanya ini tertukar nih. Ya Allah, ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Mari kita dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang keyakinan, keimanan mereka para nabi dan rasul kepada Allah. Monggo, surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, ayat 61, 62, 63 dan seterusnya. Kita baca 61, 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tara'al jam'an, falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Allahu akbar. Maka
ketika dua golongan itu, dua pasukan itu taro'a saling melihat. La haula wala quwata illa billah. Pasukan siapa? Fir'aun dengan pasukan Nabi Musa saling melihat. Kalau saling melihat berarti dekat apa dekat sekali? Kalau jauh, satunya di pengadilan, satunya di sini, gak akan bisa melihat, ya, karena tertutup belokan-belokan. Ini saling melihat, berarti posisinya sudah dekat. La haula wala quwata illa billah. Qala, maka berkata ashabu Musa, pengikut-pengikut Musa berkata, inna, sungguh benar-benar lamudrakun, pasti, ini bahasa mereka, karena memang sudah sangat dekat. Lamudrakun, pasti mereka menangkap kita, pasti mereka menangkap kita, pasti kita kena. Gak ada lagi keraguan, pasti kena. Sudah sangat dekat. Ya Allah, ibu bapak bisa membayangkan kondisi paniknya hari itu? La haula wala quwata illa billah. Kalau depannya lapangan langsung lari, depannya laut. Fir'aun dengan begitu luar biasa pasukannya dan niatnya membunuh semuanya, ya. Kalau banyak pasukan tapi niat mau ngasih hadiah, senang, ya kan? Alhamdulillah sudah dekat, pasti kita dapat hadiah. Nah, ini niatnya membunuh semuanya, tidak ada yang tersisakan, sementara depannya laut. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, qala, berkata Nabi Musa, kalla, tidak akan. Tidak akan. Ibu bapak, ini kalimat yakin apa kalimat ragu-ragu? Masya Allah. Gak pakai mudah-mudahan gak kena, gak. Nabi Musa tidak begitu. Nabi Musa mengatakan kalla, tidak. Tidak akan. Ada alasannya, bukan tidak akan tanpa alasan. Ini alasannya. Inna ma'iya rabbi. Inna ma'iya rabbi. Karena sungguh-sungguh gak main-main bersamaku Allah Rabbi. Rabbi itu apa? Pencipta, pemberi rezeki, pemelihara, pengatur segala urusanku. Itu Rabb. Bersamaku Allah yang menciptakan aku. Kalau menciptakan berarti bersamanya rizkiku. Bersama rizki pasti memelihara, menjaga aku. Bersama itu pasti mengatur urusanku. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjuk Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Ibu bapak bisa merasakan keyakinan Nabi Musa? Inna ma'iya rabbi. Apa kalimat Nabi Musa? Sayahdin. Sayahdin. Pasti Allah membimbingku. Pasti Allah memberi jalan kepadaku. Benar. Maha benar Allah. Allah berfirman, fa'auhayna ila Musa, maka tanpa lama, nggak pakai lama, keyakinan itu diungkapkan Nabi Musa. Seketika Allah menurunkan wahyunya, anirib bi'asakal bahr, duhai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut merah. Masya Allah. Seketika falaqa, seketika falaqa, terbelah. Infalaqa, ya, terbelah. Masya Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, ya, falaq, pecah, terbelah.
maka terbelahlah laut itu, fakana kullu firq, maka belahan-belahan itu seperti kattaudil azim, seperti dinding yang kokoh. Allahu Akbar, Masya Allah. Ibu bapak, la haula wala quwata illa billah. Ini yang pertama, keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala murni, bersih, tanpa keraguan. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Nabi Musa hanya melanjutkan apa yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya sering menyampaikan di sini, ya. Ketika Nabi Ibrahim, tadi pagi saya ngaji dengan Ustaz Anwar, itu kisah tentang Nabi Ibrahim. Masya Allah. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan dengan manjanit ke dalam kobaran api, maka atas perintah Allah turun malaikat Jibril alaihissalam kepadanya. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, duhai Nabi, katakan apa yang bisa aku lakukan. Allahu Akbar. Atas perintah Allah, bukan Jibril berkehendak sendiri. Malaikat tidak punya kehendak, tidak punya nafsu. Maka Jibril turun atas kehendak Allah. Apa jawab Nabi Ibrahim? Ya Jibril, amma minka fala. Masya Allah. Gimana? Jibril menawarkan proposal bantuan. Kalau kita menawarkan proposal permohonan bantuan, kalau Jibril menawarkan, duhai Ibrahim, apa yang bisa aku lakukan untukmu? La haula wala quwata illa billah. Nabi Ibrahim mengatakan, amma minka, kalau bantuanmu, fala, matur nuwun. Masya Allah. Ibu bapak, Jibril bergerak atas perintah siapa? Allah. Tapi ditolak oleh Nabi Ibrahim. Ini bahasa sederhananya. Tapi Nabi Ibrahim punya alasan mengapa menolak penawaran Jibril. Ada alasan. Nabi Ibrahim melanjutkan kalimatnya, amma minallah. Nah ini kuncinya. Amma minallah hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi kalau itu turun dari Allah, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Apakah Nabi Ibrahim tidak tahu Jibril diutus Allah? Tentu tahu. Tapi Nabi Ibrahim menunjukkan keyakinannya penuh kepada Allah. Allahu Akbar. Amma minallah. Tapi kalau itu dari Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini doa Nabi Ibrahim dan doa kita gitu. Sangat baik dibaca setiap hari sebanyak-banyak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, cukuplah Engkau bagi kami. Cukuplah Engkau bagi kami, ya Allah. Tidak perlu yang lain. Pertolongan dari saudara hanya menguatkan kita sedikit. Tapi pertolongan Allah itu yang paling kita tunggu-tunggu. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dialah sebaik-baik wakil, pelindung. Ni'mal maula, dialah sebaik-baik penolong. Wa ni'man nasir, dialah sebaik-baik penolong, pemberi pertolongan. Allahu Akbar. Ibu bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Satu halaman penuh surat Al-Anbiya mengajari kita tentang keyakinan para nabi dan rasul itu. Al-Anbiya ayat 83 hingga 90. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin.
Dan ingatlah hamba Allah Ayyub, idnada, ketika hamba Allah ini mengulang-ulang kalimat kepada Allah, hanya kepada Allah. Apa kalimatnya? Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Masya Allah. Ibu bapak, ini kalimat ajaib, kalimat istimewa dari Nabi Ayub. Duhai Allah, aku sedang sakit, aku sedang menderita, hingga ibadahku kepadamu sedikit terganggu. Tetapi anta arhamur rahimin, engkaulah yang maha penyayang. Itu. Masya Allah. Ibu bapak, ini layak dibaca kalau ibu bapak sedang gerah, sedang sakit gitu. Katakan kepada Allah, ya Allah, ya arhamur rahimin. Begitu. Anni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah. Pernah sakit seperti Nabi Ayub? Belum ya, belum, dan tidak mungkin, karena tentu Nabi yang paling istimewa. Fastajabna lahu, dan Allah mengijabah. Selanjutnya, wa Ismail wa Idris wa dzal kifl kullun minas sabirin. Masya Allah. Ismail, Idris, Dzulkifl, contoh terbaik ya tentang keyakinan kepada Allah. Wa adkhalnahum fi rahmatina, maka kami masukkan mereka semua ke dalam rahmat kami. Innahum minas shalihin, mereka lah contoh orang-orang salih. Selanjutnya, wa Dhunnun, Nabi Yunus alaihi salam. Idh dhahaba mughadiba, ketika beliau pergi dalam keadaan yang tidak nyaman, ya, marah, murka kepada umatnya, kecewa. Tapi fadhanna allan naqdir alaihi, beliau yakin, dhanna allan naqdir alaihi, beliau yakin kami tidak akan pernah sekalipun menyakiti dirinya, menyulitkan dirinya. Tidak. Ini dhanna allan naqdir alaihi. Ibu bapak, inilah keyakinan para nabi dan rasul. Maka apa ucapan beliau? Fanada fil dhulumat, maka beliau berseru dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, yang berlapis-lapis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah. Ada kalimat selain itu? Tidak ada. Beliau yakin allan naqdiru alaih, tidak ada, tidak pernah Allah menyakiti hambanya. Masya Allah. Terakhir Nabi Zakaria di halaman ini, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Hanya kepada Allah beliau berharap, tidak kepada yang lain. Masya Allah. Semoga jadi pelajaran kita tentang keyakinan. Ibu dan bapak, tentu puncaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat At-Taubah ayat ke-40 mengajarkan kepada kita, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Jika engkau, duhai manusia, tidak menolongnya Rasulullah, sungguh pasti kami Allah nasarahu, menolongnya. Idz akhrajahu, ingatlah ketika ia dikeluarkan, alladzina kafaru, orang-orang yang ingkar kepada Allah, tsaniyasnain, untuk kali kedua. Idz huma, ingatlah ketika mereka berdua, Rasulullah dan sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, fil ghar, di dalam gua kecil. Idz yaqul, ketika Rasulullah kemudian membisikkan kalimat ajaib kepada sahibihi, kepada sahabat mulianya, la tahzan, innallaha ma'ana. Masya Allah, Masya Allah. Ibu bapak, ini luar biasa ya. Kisah lengkapnya tentu ibu bapak sudah masyhur, sudah faham, sudah ma'ruf, sering kita dengarkan bagaimana sahabat Abu Bakar khawatir, cemas karena mendengar derap kaki kuda di bawah bukit Jabal Sur. Ya, Masya Allah. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sekiranya mereka melihat kaki mereka sendiri, law nadharu qadamaihim la yarawna, pasti mereka melihat kita. Persis mirip dengan kalimat pengikut Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini keyakinan kita, mudah-mudahan Allah tanamkan ini kepada kita. Ya Aba Bakar, duhai sahabatku Abu Bakar, ma dhannuk, apa keyakinanmu, bagaimana pendapatmu, wa dhannuk idza thnataini rajulaini wallahu salisuhuma. Masya Allah. Duhai Abu Bakar, bagaimana pendapat engkau jika ada dua manusia, kita berdua, dan Allah menjadi yang ketiga? La tahzan, jangan khawatir, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Ada alasannya, bukan jangan sedih tanpa alasan. Inilah yang hari ini kita coba sampaikan kepada diri kita, yakinkan kepada diri kita. Innallaha ma'ana, la tahzan, jangan sedih, jangan khawatir, Allah bersama kita insyaallah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini karakter yang pertama ya, Masya Allah. Masih banyak ayat-ayat Al-Quran tentang keyakinan para nabi dan rasul. Semoga Allah tanamkan itu kepada kita. Yang kedua, karakter sayang, cinta kepada hambanya, kepada hamba-hamba Allah. Ya Allah, ini luar biasa ibu bapak. Karakter sayang kepada manusia. Allahu Akbar. Coba ibu bapak bisa rasakan, nabi siapa yang dakwahnya paling panjang, yang usia dakwahnya sangat lama? Nabi Nuh alaihi salam. Masya Allah. Bagaimana Nabi Nuh? Digambarkan Allah subhanahu wa ta'ala, alfu sanah, 1000 tahun, illa khamsin, kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Masya Allah. Gimana Mas Krisna, Mas Atur? 950 tahun di rumah Quran dengan jamaah Cirorupat Manu. Jamaahnya L4. Siapa? Latif, Lubna, lu lagi. Allahu Akbar. Nabi Nuh tidak surut.
tidak gentar, tidak bergeming, tidak berhenti. Enggak, Nabi Nuh tidak memilih, ya Allah, cekap nggih, cekap semanten boten. Nabi Nuh justru terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mari kita dengarkan bagaimana penuturan Nabi Nuh yang dikutip Allah dan sampai kepada kita. Surat Hud. Surat Hud. Panjang, Bu. Bukan Hud, jangan. Hud. Ayat 40. Ayat 40, 43, 44, 45, 46. Allahu Akbar. 42, maaf, 42. Surat Hud ayat 42. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Maka Nabi Nuh berkata, irkabu, naiklah kalian semua, fiha, ke dalam kapal itu, safinah itu, dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, majriha, ketika kapal mulai berlayar, wa mursaha, ketika kapal mulai berlabuh. Inna rabbi laghafurur rahim. Sungguh benar-benar Allah Tuhan kita, Tuhanku, Maha Pengampun, Maha Sayang. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Masya Allah. Ibu, Bapak, banjir ini menenggelamkan gunung. Jadi kapalnya sebesar apa ya? Masya Allah. Gak mungkin kapal tuk-tuk-tuk itu gak mungkin. Kapalnya besar bukan main. Dan itu yang diejek oleh umatnya saat itu. Masya Allah. Wanada, dan Nabi Nuh berseru. Wanada Nuh, dan Nabi Nuh berseru ibnahu, kepada putranya. Wa kana fi ma'zil, wa kana fi ma'zil, di tempat yang azal, di tempat yang jauh. Ya bunayyarkan ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya Allah, duhai anakku, ayo sini. Tahu anaknya? Ibu bapak tahu kan putranya? Nurut apa membangkang? Membangkang. Tapi Nabi Nuh terus mengajak putranya. Kenapa? Nabi Nuh sayang dengan putranya. Ya, kisah selanjutnya terus sampai kalimat 45. Wa nada Nuhur rabbahu, dan Nabi Nuh pun berseru kepada Allah. Faqala rabbi inna ibni min ahli. Ya Allah, ya Allah, anakku itu kan bagian dari keluargaku. Ya Allah, dia buah hatiku. Ya Allah, sambil menangis Nabi Nuh berkata, duhai Allah, wa inna wa'dakal haqq, tapi aku yakin janjimu pasti benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan aku yakin engkaulah hakim paling baik. Masya Allah. Ibu bapak, sampai kepada putranya yang ingkar saja Nabi Nuh terus mengajak. Bagaimana dengan kita? Ya Allah, baru nggak berangkat sekali saja sudah lemas. Kadang malah unfriend, ya. Jangan, ya. Tetap diajak. Dekati. Karena apa?
sayang. Kalau nggak sayang nggak mungkin. Kalau nggak sayang nggak mungkin. Dan inilah sifat para nabi dan rasul. Terakhir sebelum kita akhiri karena waktu ini mohon maaf. Masya Allah ya, ternyata sudah 5:30. Terakhir surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 164. Terakhir, mohon maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Ketika kemudian manusia berkata kepada para nabi, kepada para duat, mereka berkata, lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Mas, Mbak, kenapa sih engkau masih saja memberi nasihat, engkau masih saja mengajak kepada umat yang Allah bahkan sudah menghukum mereka, mengazab mereka, bahkan menghancurkan mereka. Kenapa engkau masih saja menasihati mereka? Allahu Akbar. Kita dengarkan jawaban para nabi. Kita dengarkan jawaban para duat. Qalu ma'ziratan ila rabbikum. Kenapa aku terus memberi nasihat? Agar aku punya alasan di depan Allah bahwa aku sudah menunjukkan sayangku kepadanya. Ibu, bapak, kalau kita sayang kepada seorang saudara kita, teman kita, adik kita, anak kita, ponakan, bude, pakde, paklik, kalau kita tahu beliau sedang menuju tempat yang salah, apa yang kita lakukan? Kita ingatkan. Kalau beliau sedang hampir saja menikmati sesuatu yang salah, kita ingatkan. Kalau beliau sedang menjalani yang salah, kita ingatkan. Kenapa? Bukan sok pintar, bukan bukan. Karena saya sayang kepadanya itu. Karena aku cinta, karena aku padamu. Kok itu? Bukan. Karena aku menyayangimu, maka aku ingatkan. Masya Allah. Yang kedua, wala'allahum yattaqun. Karena aku berharap, saya nggak tahu dari lisan saya atau dari lisan siapa yang mengingatkan mereka, kemudian mereka bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya janji 4, tapi karena waktu hanya 2. Yang pertama, keyakinan penuh kepada Allah. Yang kedua, sayang kepada hambanya. Terima kasih. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Husni.